Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwafillah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali di majelis yang mubarak ini biidznillah, di kajian rutin kita pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi rahimahullahu ta'ala atau hafizahullahu ta'ala, di mana kita masih berada dalam kitab jual beli, Kitabul Buyu'. Terakhir kita membahas tentang jual beli gharar. Kemudian kita janjikan pembahasan secara khusus tentang masalah apa? Kredit. Nah, sekarang kita akan bahas secara khusus ya, secara melebar insyaallah. Semoga lengkap pembahasan tentang jual beli kredit, yaitu bai'ut taqsit. Ya, dengan tentang jual beli kredit. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, yang harus kita pahami bahasanya zaman itu berubah. Ada perubahan zaman dari masa ke masa. Maka juga akan ada perubahan dan model-model baru di dalam muamalah. Banyak hal-hal yang baru sekarang. Nah, itu kan tentunya membutuhkan pembahasan ya yang mendalam dari kalangan para ulama ya, pakar fikih ya, kontemporer dalam masalah ini, kaitannya dengan masalah muamalah, karena terus berkembang dan banyak hal-hal yang baru ya, yang ya semuanya pada dasarnya bisa dikembalikan kepada kaidah umum di dalam kaidah-kaidah syariat ya, di dalam jual beli, kaitannya dengan syarat-syarat dan lain sebagainya, sehingga satu muamalah tertentu bisa dihukumi boleh atau tidak boleh, halal atau haram, riba atau tidak riba, yaitu dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah umum di dalam syariat ya, pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di antara perubahan-perubahan tersebut, datangnya model-model baru tersebut yang sekarang menjadi tren dan digandrungi gitu ya, adalah jual beli kredit. Wis saiki opo gak di kredit ya. Ya, pejuang kredit ya. Rumah kredit, mobil kredit ya, motor kredit, panci ono sing kredit, sampai urusan panci kredit ya. Napa? Klakson. Oh iya. Kredit ini. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui hukumnya secara komprehensif gitu ya, agar kita tidak terjerumus kepada akad kredit tetapi ternyata salah, itu bukan kredit ya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi kita harus tahu duduk perkara tentang masalah jual beli, harus tahu duduk masalahnya seperti apa ya, duduk masalah daripada kredit itu seperti apa. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang kaidah dasar dalam pembahasan fikih jual beli, maka secara umum ya, sebagaimana disebutkan dalam fiqhul muamalat al-mali al-muyassar, definisi jual beli itu mubadalatul mal walau fi dhimmati au manfaatin mubahatin mutlaqan bimithli ahadihima ala ta'bidi ghairi riban wa qardin. Itu definisi jual beli.
Apa itu mubadalatul mal? Pertukaran harta. Mubadalah itu saling ganti, pertukaran harta, pembarteran harta, barter. Kan hukum asalnya apa? Barter kan gitu ya. Hukum asalnya itu adalah pembarteran, tukar menukar harta. Walau fi dhimmah au manfaatin mubahah, baik yang ada dalam bentuk utang atau manfaat yang diperbolehkan, tanggungan atau manfaat yang mubah. Mutlakon secara mutlak, bimisri ahadihima, dengan yang sama, semisal ya harganya dari salah satu di antara keduanya, begitu ya, alat takbid secara permanen, ya, ghairi riba wa qardin, tanpa riba dan qard, ya, tanpa riba dan qard, tanpa riba ya atau qard pinjaman atau hutang. Itu definisi daripada jual beli, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yaitu maknanya bisa diartikan bahwa jual beli proses pertukaran antara harta, uang kalau zaman sekarang, dengan hal yang dapat diambil manfaatnya dengan kepemilikan yang permanen. Ya, sesuatu yang bermanfaat dibeli kemudian dengan harta, ya, dibeli dengan manfaat, satu yang manfaat dibeli dengan harta. Itu kaidah, sesuatu yang manfaat dibeli dengan harta, lalu menjadi kepemilikan yang permanen. Jadi harus manfaat itu ya. Jangan sampai jual sesuatu yang tidak manfaat misalkan, ya. Contoh yang tidak manfaat apa? Jual beli barang haram. Nah, gitu ya. Jual beli barang haram misalkan begitu. Ya, jamaah sekalian rahman rahmakumullahu taala, ya. Jual beli contoh apa? Pasir sak sendok. Kayak opo ya? Gendulang sampean. Ya, misal begitu ya. Itu enggak layak untuk perjualbelikan, ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya Allah. Maka jual beli ini ditinjau dari jenis pertukarannya, maka ada 3: as-sarfu, al-muqayyadah, dan al-bai'ul mutlaq. Yang pertama as-sarfu, jual beli dengan cara saling menukar antara emas, perak, uang dan yang lainnya. As-sarfu, tukar menukar. Ada al-muqayyadah, jual beli dengan sistem barter, seperti membeli mobil dengan mobil dengan mobil, motor dengan motor, wani piro nombok piro, kan gitu ya, betul ya, wani piro nombok piro misalkan begitu ya, barter, ya. Kemudian ada lagi disebut dengan al-bai'ul mutlaq, jual beli secara mutlak, seperti membeli barang dengan uang, dan inilah jual beli yang saat ini populer, ya. Ini yang dia maksud jual beli ya seperti ini kalau zaman kita saat sekarang ini kan gitu ya. Ya gak umum gitu ya, barter zaman kita enggak umum, kadang-kadang aja terjadi. Kemudian jual beli ditinjau dari segi kontan dan utang. Ya, ada lagi jual beli ditinjau dari segi kontan dan utang. Yang pertama, utang dan barang diberikan secara kontan. Uang kok utang? Uang dan barang diberikan secara kontan, tidak ada penundaan barang dan uang. Ini adalah asas dalam jual beli. Jadi uang dan barang diberikan secara kontan. Yang kedua, uang dan barang ditangguhkan. Uang dan barang ditangguhkan artinya uang dibayar pada kemudian hari dan barang diberikan juga di kemudian hari. Jadi keduanya sama-sama ditangguhkan. Misalnya seorang membeli rumah, keluarga rumah seharga 100 juta yang akan diserahkan 1 tahun kemudian, dan rumah yang dibeli pun akan diserahkan 1 tahun kemudian. Pesen ya, ngapling ya, nawa ini aku pembahasan mburi iki sik delok jelasno nawa. Ya, jenisnya masih bahas jenisnya, turung bahas hukum kan gitu ya, kan model seperti itu ada ya. Barang belum diserahkan, uang belum diserahkan, tapi sudah terjadi deal karena barangnya belum jadi, masih dalam proses produksi, uang belum diberikan, barang juga diberikan, tapi sudah deal, itu namanya ada janji jual beli di sana, ya. Itu ada hukumnya juga nanti,
gitu ya. Nah, ada hukum-hukumnya nanti akan dibahas mungkin gitu ya, lek lali. Baik, yang berikutnya. Lalu salah satu di antara uang atau barang ditangguhkan, dalam hal ini terbagi menjadi dua. Jadi kalau tadi itu apa? Uang sama barang kontan. Yang kedua, uang sama barang tangguh. Ya, yang berikutnya salah satu di antara uang atau barang ditangguhkan, uangnya ditangguhkan atau barangnya ditangguhkan. Uangnya dulu, barangnya belakangan, atau barang dulu, uangnya belakangan. Dalam ini terbagi menjadi dua. Pertama, jika yang ditangguhkan adalah barang, maka ini dinamakan dengan akad salam. Apa? Pesan. Ya, barangnya dibelakangkan. Uang dibayarkan di muka secara kontan atau secara kontan, namun barang akan diberikan kemudian hari. Ini akad salam, pesanan. Pesan, kontan dulu dibayar, setelah dibayar selesai baru barang dikirimkan. Kedua, jika yang ditangguhkan adalah uang, maka inilah dinamakan dengan at-taqsit, ya, atau kredit. Barang dulu, uang belakangan. Barang dulu, uang belakangan, tetapi kontan tidak nyicil, ya jenenge utang barang. Ya. Barang dulu lalu bayarnya nyicil, jenenge kredit. Ya, namanya adalah kredit at-taqsit, ya. Jadi barang diberikan di awal dan uang diberikan di akhir sesuai dengan kesepakatan. Nah, seperti itu gambaran sederhana dari masalah jual beli. Paham di sini sampai di sini? Tapi ini muqaddimah, ya. Iya sih muqaddimah nih. Niki kalau kayak no apa jenenge makalah lagi sampai 55 halaman. Mari ta enggak ini? Seket limo ya, mari ta enggak? Tapi ukurannya ukuran A5 separuh A4. Jadi kalau A5 ya pinten niku? 27 halaman. Kalau A4. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sekarang kita beralih kepada definisi bai'ut taqsit. Definisi jual beli kredit. Nah, tentang jual beli kredit ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, tentang definisinya secara istilah. Ada yang mengatakan istilah taqsit, ya, kredit tadi itu istilah yang tidak dikenal oleh para ulama zaman dulu, tidak dikenal. Makanya kalau kita melihat fatwanya Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau menyebut perniagaan ini adalah perniagaan bid'ah. Ya, perniagaan apa? Bid'ah. Iya, baru, ya. Jadi kalau kita melihat fatwanya Syekh Albani rahimahullahu taala, ya. Dan ada yang berpendapat bahwa para ulama terdahulu sudah ada yang membahasnya, dan ini akan ada, ternyata dalilnya ada. Ya, jadi kalau ada apa namanya alim, ya, mengatakan tidak ada, ya memang belum sampai kepada beliau apanya dalilnya atau asarnya. Dan ini ada. Ya, dan ada yang berpendapat bahwa para ulama terdahulu sudah ada yang membahasnya, atau yang mengatakan tidak ada, itu sampai riwayat kepada beliau tetapi beliau mendhaifkannya, ya, mendhaifkannya, ya, bisa jadi seperti itu. Walhasil tidak perlu kita bahas tentang khilaf tersebut, ya. Nah, secara keseluruhan para ulama telah membahasnya, namun dengan penggunaan istilah yang berbeda-beda. Secara bahasa at-taqsit diambil dari kata al-qistu, yang mananya adalah adil. Al-qistu mananya apa? Adil. Ya. Ya, seperti ayat innallaha yuhibbul muqsitin wa aqsitu, ya. Allah suka dengan orang-orang yang adil, berbuat adil lah. Jadi situ al-qistu, at-taqsit, ya, maknanya adalah tadi itu nyicil secara adil begitu, ya. Lalu secara istilah jual beli kredit itu adalah aqdun ala mabi'i halin. Akad terhadap pembelian satu barang kondisi begitu, ya. Bitsamanin muajjalin, dengan harga yang ditangguhkan, harganya ditangguhkan, pembayaran ditangguhkan. Yu'adda mufarraqan ala ajza'in ma'lumatin, yang ditunaikan secara terpisah. Ditunaikan secara terpisah gitu, ya, pada bagian-bagian yang telah dikenal, diketahui, disepakati.
nyicilnya piro, per bulan berapa, gitu ya. 1.000, kesepakatan, ya. Fi auqatin ma'lumatin, pada waktu yang diketahui dalam 1 tahun, harus lunas setiap bulannya sekian, ya, seperti itu. Jadi ada ketetapan angka apa jenenge pembayarannya dan ketetapan apa batas waktunya. Ya bisa setahun, 2 tahun, seterusnya, ya. Sampai ada kerabat nyicil rumah sampai berapa, 30 tahun be. Wih, 30 tahun gitu ya. Lalu mari sepakat dia ngomong muga-muga nutut. Subhanallah, dari tiap bulan mikirin apa? Cicilan. Ada yang semoga Allah mudahkan, ya. Taib, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Katim bantu yo iso ya. Taib, kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, demikian istilah yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu jual beli kredit adalah membeli satu barang yang barang tersebut diberikan di awal barangnya, kemudian uang dibayarkan dengan cara dicicil sesuai dengan waktu kesepakatan pihak yang terkait, pembeli dan penjualnya. Ada kesepakatan tadi itu, batas waktunya sampai kapan, lalu cicilannya berapa, ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Baik. Iki file kalau bagi tak gak? Enak sampai nyemak ya? Tak kirim nanti. Enak nyemak ya. Atau engkau ain di terakhir, ya. Taib, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Jadi ini istilah yang dijelaskan oleh para ulama. Ada istilah yang serupa disebut dengan al-bai'u al-ajil. Bai'ul ajil. Bukan ajil, kalau pakai ain ajil itu segera. Kalau pakai hamzah ajil maknanya belakangan, ditangguhkan, ya. Jadi ada namanya bai'u at-taqsit, ya, ada bai'u al-ajil, ya. Ya maknanya ya mirip sebenarnya, ya. Taksit itu dicicil-cicil, kalau ajil ditangguhkan pembayarannya, ya. Jadi hal ini serupa dari segi penundaan pembayaran, bayarannya ditunda begitu, ya. Namun terdapat perbedaan antara bai'ul ajil dengan bai'u at-taqsit. Walaupun keduanya serupa dari segi penundaan, namun beda dari sisi cara pembayarannya, ya. Pada bai'ut taqsit metode pembayarannya dengan dicicil, sedang bai'ul ajil metode pembayarannya langsung di akhir. Artinya ini utang, podo-podo utangi, cuman sing kene bayare dicicil, sing kene bayare kontan, ya, kontan, tanpa dicicil, semua diberikan brek begitu, ya. Contoh, Umar membeli mobil kepada Abdullah secara utang dengan harga 200 juta dalam tempo waktu 1 tahun. Umar mencicil 200 juta tersebut dalam waktu setahun berdasarkan kesepakatan. Maka inilah yang dinamakan dengan bai'ut taqsit, ya, jual beli kredit. Lalu Utsman membeli rumah kepada Muawiyah secara utang dengan harga 500 juta dalam tempo waktu 5 tahun. Utsman bayarnya ketika sudah sampai 5 tahun berdasarkan kesepakatan. Ketika sudah sampai 5 tahun, Utsman pun langsung bayar 500 juta cash, ya, kepada Muawiyah. Ini namanya disebut bai'ul ajil. Bai'ul ajil. Dua-duanya hutang. Dua-duanya apa? Hutang. Cuman yang pertama tadi dibayar secara mencicil, ya. Atau mencicil, ya, nyicil. Yang kedua dengan dibayar cash, kontan. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka bai'ul ajil di sini lebih umum daripada bai'u at-taqsit. Baik, sekarang perbedaan jual beli kredit dengan jual beli lain. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang jual beli kredit pada pembahasan sebelumnya, ya. Yang intinya adalah menjual satu barang dan diberikan dengan segera, ya. Namun pembayaran dilakukan dengan cara dicicil. Jadi barangnya diberikan, pembayarannya dicicil, ditangguhkan.
Lalu ada yang mendefinisikan dengan definisi berbeda, yaitu an yabi'at tajiru as-sil'ata madfu atas thamani fauran. Jadi seorang pedagang menjual barang dagangannya secara tunai, ya, secara tunai, fauran dengan segera, ya, bisirin, ya, dengan harga, wa muajjalatin, ya, atau dengan ditangguhkan, au muqassatatin, au muqassatatis tsamani, atau dicicil harganya, bisirin a'la, dengan harga yang lebih tinggi. Jadi dia menjual barang, barangnya diberikan secara tunai, lalu pembayarannya dicicil, satu dicicil dengan harga yang sama, atau dicicil dengan harga yang lebih apa? Lebih tinggi, sesuai dengan kesepakatan di awal, ya. Jadi barangnya diberikan dengan segera, pembayarannya ditangguhkan, bisa dengan harga yang sama atau dengan harga yang lebih tinggi, ya. Biasanya harga yang sama lebih tinggi, ya lebih tinggi, biasanya ngono, ya, seperti itu. Jadi napa jenenge cash, ya, langsung maka sekian, kalau mencicil dalam setahun setiap bulannya sekian, dihitung lebih banyak, ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Maka dari definisi di atas dapat diketahui bahwa bai'ut taqsid, jual beli kredit atau jual beli dengan cara utang, meskipun terdapat harga yang berbeda ketika seorang memilih untuk mencicil, ya, sama-sama hutangnya, ya. Baik. Nah, pada jenis jual beli kredit terdapat jual beli di sisi lain yang serupa namun tidak sama. Tadi sudah kita sebutkan. Napa jenenge bai'ul ajil, ya, bai'ul ajil, ya. Nah, perbedaannya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, tadi itu bai'ul ajil dia beli secara hutang, ya, kita ulangi lagi, barang diterima lalu napa harga uangnya dibayarkan di mana? Di akhir, ya, dengan cash, tidak dicicil, ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Ini sama persis dengan hutang dan hukumnya halal jelas. Hukumnya halal jelas, enggak perlu dibahas kalau seperti itu, ya. Ya, jelas, ya, tidak ada masalah gitu, ya. Jadi tidak ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, itu tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijma. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang yang beriman, jika kalian melakukan akad hutang piutang, ya, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang tertentu, faktubuh, maka tuliskanlah. Jadi itu dibahas sudah. Jadi akad jual beli hutang piutang itu sudah ditulis dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran, tidak ada masalah gitu, ya. Jual beli hutang piutang, ya, tidak apa-apa. Jual beli dengan cara hutang. Utang napa? Utang beras, ya. Utang napa? Biasa di kampung, ya. Utang dok, utang gula, ya. Misalkan semacam itu biasa, tidak ada masalah begitu. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Taib. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bai'ul inah. Nah, ini yang haram dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jual beli ini dilarang dalam syariat Islam. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya jual beli inah itu bukan jual beli barang. Kenapa? Penjual dan pembeli, jual belinya itu tidak memaksudkan barang yang dijual. Barangnya itu bukan tujuan, tujuannya uang. Barang, sekali lagi, jual beli inah itu tujuannya bukan barang. Bukan barang yang jadi objek jual beli, bukan barangnya, tetapi uangnya, ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Jadi seperti seorang menjual barang miliknya dengan cara kredit dan dicicil oleh pembeli. Kemudian penjual kembali membelinya dengan harga yang lebih murah. Ya. Jadi misalkan dia menjual motornya dengan cara kredit. Ya, pinten?
10 juta misalnya gitu ya. Nah, misal 10 juta selama 10 bulan, tiap bulannya 1 juta kan gitu ya. Sudah dijual kepada temannya. Setelah selesai dijual ya, tak tuku nih sepedamu cash 9 juta. Nah, dibeli cash 9 juta. Ya, dia badi piro? Badi 1 juta. Jadi bukan motornya yang jadi objek, tapi apanya? Uangnya. Ya, jadi bukan motornya jadi objek, tapi uangnya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ini riba namanya. Seperti itu adalah riba. Ya. Jadi kenapa barang tadi itu hanya untuk kamuflase saja? Hah? Ngakali syariat. Ngakali syariat. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Contoh yang lain. B membutuhkan uang sebesar 100 juta. Lalu datanglah A dengan niat meminjamkan uang kepada B. Namun bagaimana caranya? A harus tetap mendapatkan keuntungan. Lalu dijuallah mobil A kepada B seharga 100 juta dengan tempo cicilan selama 1 tahun. Hingga B berkewajiban mencicil 100 juta selama 1 tahun lamanya. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu, sebulan atau sebelumnya seminggu, 2 minggu misalkan begitu ya, A membeli mobilnya dengan harga 70 juta. Badi piro? 30. B nerima uang 70 juta tapi dia harus mencicil 100 juta. Jadi barangnya tadi hanya sekedar kamuflase saja. A pengen cari untung dengan uangnya. Ya, bagaimana dia keluar 70 juta lalu dia nanti dicicil 100 juta. Nah, itu jual beli. Nah, intinya riba. Ya, sama sekali rahmanu rahmakumullahu ta'ala. Ini disebut dengan bai'ul inah, ya. Akal-akalan, kamuflase, pengelabuan ya terhadap syariat. Ini sama sekalian rahmanu rahmakumullahu ta'ala. Ya. Jadi prakteknya ini bukan jual belinya sebenarnya. Ribanya. Barang itu hanya sekedar objek kamuflase tadi, penipuan, ya, pemalsuan saja, pengelabuan, dikelabui tok, ya, kayak aneh dodol tuku, padahal piutang yang kemudian ada dia mengambil untung dari hutang piutang tersebut, ya. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ibrahnya apa? Yang jadi kaidah di sana napa? Al-ibratu fil uqudi bil maqasid wal ma'ani. Ya, yang menjadi standarnya itu adalah tujuan dan maknanya. Tujuannya dia melakukan jual beli ini apa? La bil alfadhi wal mabani, bukan dengan lafadz dan penamaan saja. Jadi ibrahnya itu pada maksudnya. Maksudnya apa? Kan gitu ya. Maksudnya dia cari untung dengan barangnya atau dengan uangnya? Hah? Uangnya, bukan dengan barangnya, gitu ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi kaidah ini kaidah masyhur ya, dipakai oleh para ulama jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala untuk menetapkan apa jenenge hukum ini halal atau haram. Contoh misalkan seseorang hutang ke bank, bange ono napone nafas syariahnya, nafas abab, misal gitu ya, misal apa aja gitu ya, nggak tahu, saya nggak menyebut merek ya, nggak boleh nyebut merek. Tapi yang berasas seperti itu, gitu ya. Jadi hutang misalkan 100 juta, 100 juta misalkan gitu ya. Lalu kemudian ya dia dapat uang 100 juta, lalu dia tanda tangan, nyicil, ya nyicilnya setiap bulan, piro deh? Ya 10 juta kakean ya. Dalam waktu 10 bulan ya, setiap bulannya 1 juta. Iya, 1 juta. Nyicilnya berapa, Pak? 1 juta. Oh, berarti enggak riba. Oh, enggak riba. Begitu nyicil, tanda tangan. Ini 100.000 administrasi. 100.000 administrasi, kwitansi, materai. Ya wis, subhanallah. Kamuflase. Itu
kamuflase. Sama sekalian rahmanu rahmakumullah. Jadi ibrohnya itu bukan kepada apa jenenge lafadznya, ya, bentuknya, tapi maksud dan tujuannya. Tujuan dia ngutangi apa sih? Cek oleh balen. Itu tujuannya. Yang dihukumi adalah maksudnya, tujuannya, gak ndelok jelegere ngono modele gitu ya. Tapi maksudnya jelas itu. Cari untung dari apa hutang piutang. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Masih ya lafate ngomongnya ini bukan riba ya, ini cuman administrasi. Itu kak lafadzmu. Kalau tidak boleh kita mengatakan lambemu. Tapi maksudnya dia cari untung. Itu yang dibangun di sana, maksud dan tujuannya, bukan lafadz yang keluar dari lisannya. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Dalam bai'ul inah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ya dengan peringatan yang cukup keras. Idza tabayatum bil inah, kalau kalian jual beli dengan sistem inah, wa akhadtum adnabal baqar, kalian mengambil ekor-ekor sapi yang sibuk dengan dunia dan pertanian. Ya, waraditum bizara, dan kalian ridho dengan apa? Pertanian. Kalau tadi itu peternakan. Sekarang dengan pertanian, taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, maka sallallahu alaikum dhullan, Allah kuasakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u hatta tarju ila dinikum, tidak akan dia mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, ini tahlil bahwasanya jual beli inah tadi itu hukumnya haram jelas, dan itu riba. Ya, itu adalah riba, ya. Jadi sepakat ini tidak ada khilaf ya, tidak bolehnya jual beli inah. Disepakati di awal akad ataupun tidak. Ya, jadi ada di akad atau tidak ada di akad. Ya, karena yang dituju di sana adalah apa? Niatnya, maksudnya. Ya, jadi tujuan dia melakukan akad itu adalah untuk mengambil untung dari uang, bukan mengambil untung dari barang. Objeknya itu uang, bukan barang. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Contoh jual beli inah model yang lainnya, misalkan begini. Aku utang Pak Orek 10 juta misalkan begitu ya. Waduh, aku gak duwe ini. Dia tahu motornya ini kalau dijual harganya pasarannya 7 juta. Kalau dia pasarannya 7 juta. Wes aku gak duwe barang, gak duwe duit. Iki motorku. Wis tukun 10 juta ngene. Utangan 10 juta. Utang kok sedolon sak karepmu. Padahal dia tahu kali pasarannya 7 juta. Akhirnya dia ya wis tak gawe tak dole ngene. Beneran begitu ditol pasarannya 7 juta. Dia dapat 7 juta tapi harus nyicil 10 juta. Jadi yang tadi ngasih motornya agar dia dijual kepada orang lain, itu dia ingin cari keuntungan dari hutangnya atau dari motornya? Dari hutang, bukan dari motor. Seperti itu. Kecuali kalau kemudian dia mengatakan begini, wis motorku kawan dolen, piro ae payune iku utangmu nang aku. Boleh, sepakat. Begitu, enggak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau kemudian dia jual 10 juta, kon tak tol nang kon 10 juta. Saiki dolon sak karepmu wis. Ya, piro apa jenenge piro payune itu urusanmu dhewe. Ya. Nah, ini akal-akalan namanya, pengelabuan. Itu juga inah. Itu juga inah. Itu mas sekalian rahmanu rahmakumullahu taala ya. Maka kalau kita mau menulis tentang perbedaan antara jual beli taksid kredit dengan inah, ya, maka taksid kredit itu satu akad saja pada barang yang sama. Kalau inah ada 2 akad dalam satu barang yang sama. Akad yang pertama jual beli, ya, lalu akad yang kedua jual beli lagi pada barang yang sama dengan 2 orang yang sama. 2 orang yang sama. Ya. Jadi pertama di jual beli utang dengan harga yang tinggi,
Lalu yang kedua, barang yang sama, orang yang sama, jual beli dengan harga yang lebih rendah. Jadi pada satu barang ada dua akad, ya. Kemudian kalau kredit mengambil untung dari jual beli murni, tidak ada kaitannya dengan pinjam meminjam atau utang. Kalau bai'ul inah tujuan utama mengambil untung dari pinjam utang piutang, ya. Kemudian kalau jual beli kredit, ya, harga sama, harganya sama saja. Jika terdapat perbedaan harga maka itu dapat pada akad atau transaksi yang berbeda di awal, ya. Jadi ada apa namanya di awal, lek nyicil sekian, lek kontan sekian, milih sing dikon. Kan itu ya. Milih kontan apa milih nyicil, kan itu ya. Jadi akadnya cuma satu, ya wis itu akadnya. Ya, tapi kalau di dalam jual beli inah harga pertama lebih mahal daripada harga kedua. Jadi ada dua akad pada objek yang sama. Kemudian barang dimanfaatkan sebagaimana diinginkan oleh pembeli. Kalau jual beli kredit, barang tadi itu memang dimanfaatkan oleh yang beli, dipakai dimanfaatkan, memang dia butuh barangnya. Tapi kalau dalam jual beli inah, barang nggak dimanfaatkan oleh pembeli, karena dia nggak butuh barangnya, dia butuh uangnya. Paham di sini ya? Jadi dia beli itu bukan karena barangnya, kan, bukan karena butuh barangnya, tapi butuh golek duit, ono kancane nyili nopo didol, kan itu ya maksudnya. Ya, jadi intinya ada pada hutangnya bukan pada barangnya. Jelas perbedaannya? Baik, jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala, ya. Kemudian ada lagi namanya jual beli bai'ut tawarruq. Namanya bai'ut tawarruq. Jual beli tawarruq. Ya, jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala, ya. Jual beli yang sistemnya hampir sama dengan jual beli kredit, ya. Bai'ut tawarruq itu an yashtariya as-sil'ata bitsamanin muajjalin, ya, membeli barang dengan harga yang tertunda, au muqassatin atau dicicil, ya, tsumma yabi'uha li akhar, lalu dia menjualnya kepada orang lain bitsamanin muajjalin, dengan harga yang disegerakan, liyahsula ya ala nukut, untuk mendapatkan harta. Jadi seorang beli satu barang dengan cara dicicil atau kredit, lalu ia jual kembali barang tersebut kepada orang lain secara tunai. Tujuannya agar dia peroleh keuntungan. Bisa dibayang? Jadi orang beli barang secara kredit, gitu ya. Jadi nanti dia akan mencicil barang tersebut. Lalu barang itu dia jual kepada orang lain cash. Dia jual kepada orang lain apa? Cash, gitu ya. Pada orang lain, bukan pada orang yang sama. Nah, sejatinya adalah adanya jual beli disebabkan oleh kebutuhan terhadap uang dalam waktu yang cepat. Sehingga ia tidak butuh terhadap barang tersebut. Barang itu dibeli untuk dijual kembali agar mendapatkan uang atau harta secara cepat. Ya, gambaran sederhananya, A butuh uang. Lalu A berinisiatif untuk membeli mobil kepada B seharga 100 juta dengan cara dicicil selama 1 tahun lamanya. Setelah ia mendapatkan mobilnya, mobilnya sudah miliknya. Ia pun menjual mobil itu kepada C. Tadi siapa? A beli mobilnya B. Lalu sama A dijual kepada C dengan harga 80 juta secara cash tunai. Jadi dia punya hutang 100 juta kepada B, dia dapat uang cash 80 juta dari C, ya. Jadi sehingga A yang pada asalnya membutuhkan uang, tidak butuh mobilnya, lalu melakukan jual beli ini, maka dia berhasil memperoleh uang secara cepat. Ya, walaupun hanya mendapatkan 80 juta, ya, dan harus mencicil sebanyak 100 juta kepada A. Orangnya beda. Ya, jadi A beli mobil kepada B 100 juta. Ya, nyicil. Lalu mobil itu sudah jadi miliknya sudah.
ya sudah serah terima barang itu sudah miliknya sah. Tapi dia punya utang 100 juta dicicil selama setahun. Lalu dia jual mobil itu kepada C, cash, dia dapat 80 juta. Iya, belum lunas ke B, dia jual ke, tapi itu kan sudah miliknya. Orang yang jual beli kredit dia utang itu sudah miliknya. Status barang sudah miliknya, kan gitu ya. Cuman kan dia utang. Gitu ya, tapi itu sudah miliknya, kan gitu ya. Makanya kan enggak boleh secara hukum syar'i juga secara hukum positif negeri kita debt collector mengambil menarik barang, enggak boleh, itu melanggar hukum syariat juga melanggar hukum negara. Maka jangan jangan mau gitu ya. Seperti itu. Ya kemarin sempat ada teman tiba-tiba tatkala dia di Taman Dayu mau didatangi debt collector, kemudian diambil motornya, terus dia nggak tahu hukum, diculno, marono laporan ke saya, lo tak kirim hukumnya secara perundang-undangan, ini keliru antum ini gitu ya. Jangan mau, apabila perlu rame no pisan, kate gak diawangi ambek wong di sekitar lapo. Perlu rame, wong awak diurip gak ijenan rame kan gitu ya. Itu kenapa? Karena dia melanggar hukum. Jadi kredit itu sudah jadi miliknya sah, sudah miliknya, benar-benar jadi miliknya. Ya jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Maka jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Hukumnya sekarang bagaimana? Hukum jual beli atau tawarruk seperti tadi itu gambarannya ya. Itu gambarannya tadi itu. Di sini terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang pula tidak membolehkan. Sampai-sampai jual beli seperti ini dikategorikan oleh Umar ibn Abdul Aziz dengan kata huwa ukhayyatur riba. Dulur cilie riba. Dulur cilik ya. Oh ya, ukhayyah atau wasilah menuju riba ya. Dikarenakan jual beli ini hampir sama dengan jual beli inah, hampir, cuman kan bedanya orangnya beda ya. Tadi itu sebenarnya nggak butuh barang tapi butuh uang, cuma kan jadi permasalahan di sini adalah dia itu mendapatkan uang bukan dari penjual tapi dari orang lain. Nah disitulah nama jenenge perbedaan pendapat di antara para ulama. Seandainya dia dapat uang dari pembeli, dari penjual, maka jelas haram itu inah. Sekarang masalahnya kan bukan dari penjual, dari orang lain gitu loh. Dan barang itu sah miliknya, lalu dia jual kepada orang lain agar dia dapat uang. Nah, di situ titik perbedaan pendapat di antara para ulama, gitu ya. Maka di sini dikarenakan jual beli ini hampir sama, mirip gitu ya, mirip dengan jual beli inah. Ya, jika tidak terdapat syarat-syarat yang terpenuhi, maka para ulama membolehkan jual beli ini memberikan syarat yang sangat ketat. Boleh, tapi ada syaratnya. Syarat ketat. Ingat dulu ya, itu 3 orang. A, B, C. A utang barang ke B, nyicil, lalu A jual ke C, cash. Jadi 3 orang ya. Beda kalau inah itu cuma dua orang. Kalau ini 3 orang, 3 pihak lah kita katakan gitu ya. Lalu syaratnya apa? Pertama, tidak ada rekayasa jual beli atau transaksi fiktif. Tidak ada rekayasa dan tidak saling tahu menau satu dengan yang lain. Ya, B tidak tahu maksudnya A. Kan gitu ya. C pun demikian, tidak tahu maksudnya A. C maksudnya ono mobil murah di tuku. Paham di sini? Ya, jadi masing-masing itu bukan rekayasa. Semuanya memang jual beli. Tidak rekayasa. B menjual kepada A, ya sudah jualan barang. Memang dia jual mobil secara kredit. Ya, gak takon urusane, B gak takon urusanmu lah apa sih kok tuku barang ini kan gitu ya. Wah, butuh duit ini. Nah, itu beda lagi nih, ngono, beda. Paham di sini ya?
Baik. Ya, seperti dengan merekayasa pembeli yang kedua. Ya, pembeli yang kedua harus benar-benar murni ingin membeli barang tersebut dan bukan suruhan dari penjual tangan pertama. Kano kong kali kong. Kong kali kong apa kong kali kong? Enggak ada itu. Jadi murni semuanya adalah jual beli. Enggak ada rekayasa, enggak ada fiktif. Kedua, tidak ada kesepakatan yang tersembunyi antara penjual tangan pertama dan pembeli kedua. Enggak ada. Ya, tidak ada. Ya, misalkan ya apa jenenge, ya, aku butuh duit borek piro 1 juta, waduh gak duwe aku, duwene mek sak mini misalkan gitu ya. Ya, lalu wis kono lho tuku nang mobil kono krediten engko tak tuku. Ya, seperti itu. Jadi ada komunikasi. Ya. Jadi pembeli kedua adalah orang yang tidak mengetahui tentang akad antara penjual kedua dan pertama. Juga tidak ada kesepakatan di antara mereka berdua. Ketiga, pembeli harus benar-benar memiliki barangnya sebelum menjual kembali. Ya, jadi dia harus pegang barang itu sudah miliknya, sudah dibawa sama dia, dibawa sudah. Ya, leku mobil wis disetir dan wis digawa toko napa dealer metu wis gitu ya. Sudah jadi miliknya sah. Ya, sudah jadi miliknya sah. Jadi jangan sampai barang belum diterima langsung dijual ya. Barangnya diisi engko dikirim. Lah ini enggak boleh. Ya, berarti kan dia masih belum memiliki barang tersebut. Ya, belum sampai kepada dia, belum sampai tangan ya. Jadi barang harus diterima terlebih dahulu, dipastikan dengan baik kondisinya, baru kemudian dia jual. Syarat yang keempat, pembeli pertama tidak boleh menjual barang kepada penjual dengan harga yang lebih murah dari harga ketika membelinya. Pembeli pertama tidak boleh menjual barang kepada penjual dengan harga yang lebih murah dari harga ketika dia membelinya. Ya. Maka syarat ini harus terpenuhi, jika tidak maka ia akan terjatuh pada jual beli ina yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga jual beli ini hukumnya diperbolehkan oleh para ulama, tentu dengan syarat yang begitu ketat sebagaimana telah disebutkan pada poin-poin di atas. Nah, iya harus gitu. Ya harus apa namanya? Ya tawar menawar. Bukan harus rugi gitu ya, maksudnya adalah misalkan dia menawarkannya ya harga itu, tapi kan benar ada tawar menawar. Tawar menawar apa? Barang. Gitu ya. Jadi apa namanya? Tatkala dia sudah membeli tadi itu mau menjual kembali, objeknya adalah barangnya bukan uangnya. Ya, namanya orang menjual misalkan ya dia tadi sudah membeli 100 juta. Itu sudah miliknya. Maka dia tawarkan ya 100 juta kan begitu. Ya, dia tawarkan 100 juta. Adapun orang nanti menawar gitu ya. Atau mungkin dia tawarkan atasnya. Gitu ya. Bae tasin tuku karo pasarane. Barang, misalkan begitu ya. Paham di sini ya? Nah, jadi sudah nih apa namanya? Objeknya adalah barangnya. Ya, bukan lagi uang. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Jadi maksudnya di sini kalau dia jual kepada penjualnya ini tidak boleh maksudnya. Jadi dia pembeli pertama, dia itu ini syarat yang keberapa nih? Yang keempat, pembeli pertama itu kalau menjual kepada orang lain sakarpe regane. Tapi kalau dia menjual kepada penjual, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Paham di sini ya? Tapi kalau yang beli adalah penjualnya, maka tidak boleh kurang. Kalau kurang, ina. Kalau sama ya itu apa jenenge? Itu ina. Kalau ya memang kalau badi, ya. Dia memang enggak badi, tapi lapo kok ada keket mangpol langsung kayak ono duwe. Kok muter-muter gitu ya. Apa mungkin ngene ya, mungkin bisa jadi ya apa wis payu ya mobilmu durung saknone. Ini tak bayar tukune dhewe kan gitu ya. Tapi dengan harga yang
harga yang sama, ya, dengan harga yang sama. Tapi kalau dijual kepada selain penjual, maka terserah napa nih harganya terserah. Ya karena akadnya akad jual beli bukan utang piutang lagi. Ya bebas, terserah dia mau menawarkan berapa, di atasnya misalkan ditawar di bawahnya nggak ada masalah. Tapi kalau kalau dibeli oleh penjual maka harus harga sama. Ya jamaah sekali rahmakumullah. Kalau harganya lebih tinggi, boleh? Boleh, kalau harga lebih tinggi boleh. Kenapa? Karena dia nggak cari untung, cari rugi. Ya, yang haram kan cari untung dari utang piutang. Kalau dia cari rugi berarti dia pengen bantu. Ya, berarti dia pengen sedekah itu. Tidak masalah kalau lebih. Ya. Sama sekali rahmakumullah taala. Jelas ya? Paham ya? Taib, itu tadi jual beli apa tadi itu? Tawarruk. At-tawarruk ya. Sekarang ada lagi jual beli namanya bai'ul murabahah yang mirip-mirip begitu ya. Bai'ul murabahah termasuk jual beli yang hampir mirip dengan jual beli kredit ya adalah bai'ul murabahah. Jual beli ini kiranya di antara bentuk jual beli yang banyak tersebar, tidak terkecuali dalam masyarakat muslim. Istilah lain dari jual beli ini adalah bai'ul murabahah lil amir bisyira. Jual beli murabahah mengambil keuntungan berdasarkan permintaan pembeli untuk dibelikan barang. Definisi dari jual beli ini adalah bai'u ma malakahul insanu bi ra'si malihi ma'aribhin mahdudin ma'lumin. Jual beli sesuatu yang dimiliki oleh seorang dengan harga modalnya disertai keuntungan terbatas dan diketahui. Gambarannya gimana? Itu tadi kan definisi nggih. Kadang-kadang definisi itu si loren mikir, dikit contohnya langsung mafhum jelas. Gambarannya apa? Contoh, A ingin beli mobil. Kemudian A datang ke B mengabarkan ingin membeli mobil dengan merek tertentu. Setelah itu B membeli mobil tersebut dengan uangnya seharga 200 juta cash. Kemudian B menjual mobil itu kepada A seharga 220 juta dengan cara kredit. Nah, iki kredit sing bener. Namanya murabahah. Paham di sini ya? Jadi A butuh mobil, bukan butuh uang, butuh mobil ya. Pengen punya mobil tapi gak iso bayar cash. Lalu dia datang kepada B mengatakan saya butuh mobil tapi gak iso bayar cash. Lalu B beli kulaan motor. Udah gak tanggung-tanggung rek kulaane rek. Ya, beli ke dealer. Cash dibayar. Ya, kemudian dibawa pulang sama dia cash sudah. Kemudian dijual kepada A dengan cara di kredit. Jadi B itu sudah memiliki mobil tersebut, itu sudah miliknya. Lalu dijual secara kredit kepada A. Paham gambarannya? Ya, dengan harga 220 juta. Misal ya, tadi itu berapa? 200 juta cash dia bayarkan, lalu dia dapat untung 20 juta ya. 20 juta ya dengan kredit tadi itu ya. Pada contoh ini B mengambil keuntungan 20 juta dari penjualan mobil tersebut. Tentunya jual beli seperti ini bukan hal yang tabu, mengingat sudah banyak yang mempraktekkan dan melakukannya. Namun terkait dengan jual beli ini syarat-syaratnya harus juga sangat ketat. Bisa dikatakan sangat sulit jika ingin dipraktekkan pada realita yang ada. Apalagi kalau barangnya itu adalah berupa kendaraan bermotor. Kenapa? Nanti atas namanya siapa? Ayo, atas namanya siapa coba? Ini sulit, susah. Lek sing second iso. Ya. Tapi kalau yang baru susah. Kenapa? Kalau misalkan dia beli lalu atas namanya adalah dia, ini namanya pembiayaan, leasing jadinya. Paham di sini? Ya, karena dia membeli untuknya kan begitu ya. Dia beli tapi atas namanya dia.
Paham di sini? Ya, makanya kalau itu susah itu ya dipraktekkan kalau demikian ya, kalau seperti itu ya. Baik, syarat-syaratnya apa jamaah sekalian rahimanirahmakumullahu taala ya. Para ulama menimbang dengan penuh kehati-hatian. Ingat, jual beli ini bisa terjatuh pada jual beli yang terlarang. Seperti dapat riba padanya. Karena bisa jadi kalau model yang kayak tadi itu pembiayaan, namanya leasing jadinya. Ya itu riba. Ada 3 pihak di sana. Ya ada tiga pihak ya di sana. Jadi ada apa jenenge penjual, pembiayaan dan pembeli, penjual, pembiayaan dan pembeli, kan begitu intinya. Ya, kenapa? Karena yang biayai ini tatkala dia beli kendaraan bermotor atas namanya siapa? Pembeli. Atas nama dia akan mengatasnamakan pembeli, kan begitu. BPKB STNK-nya atas nama di sini gitu ya. Kalau yang apa namanya ngasuh ini dia beli atas namanya dia, sehingga tatkala dia jual kepada pembeli, STNK BPK-nya atas nama yang membiayai, pembeli pertama. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah ini, ya, paham maksudnya? Gambarannya jelas? Baik. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullah. Pertama, penjual atau pihak pemodal harus benar-benar memiliki barang tersebut. Penjual sama pihak pemodal itu benar-benar miliknya, barang yang jadi objek jual beli tadi itu syaratnya. Ya, syarat murabahah tadi itu ya. Ya. Jadi kemudian jika dalam hal ini sebagai contoh adalah bank, maka bank harus benar-benar memiliki barang tersebut. Jika yang dijadikan objek jual beli adalah rumah, maka bank harus benar-benar memiliki rumah tersebut secara status kepemilikan, nama dan seterusnya. Mobil pun demikian, motor pun demikian. Karena pihak pertama, barang baru ya seperti itu, semuanya atas nama dia. Kalau kemudian di atas namakan pembeli, masalah, berarti dia sekedar pembiayaan, leasing. Kalau seperti itu prakteknya angel ya, kenyataannya angel. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullahu taala. Kalau melalui 3 pihak seperti itu, kenyataannya angel, susah, sulit ya. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullahu taala. Kecuali sing second iso. Kalau second kan ndak harus balik nama, kan gitu ya. Nggak harus balik nama. Ya, bisa langsung memiliki sekalipun namanya sudah berbeda. Tapi kalau yang baru ini tidak bisa. Kenapa harus mengatasnamakan? Nah, itu ya, harus mengatasnamakan. Lalu syarat yang kedua, kerugian dan kerusakan pada barang ditanggung pada penjual atau pihak pemodal. Ya, jadi kerugian dan kerusakan pada barang. Baik. Artinya apa? Barang itu sampai kepada pemodal, menjadi tanggungan penjual, rusak dan tidaknya sampai ke pemodal harus baik. Kemudian dari pemodal sampai kepada pembeli itu juga menjadi tanggung jawabnya siapa? Pemodal. Artinya apa di sana? Tidak boleh dari penjual dikirim ke pembeli. Kemudian syarat yang ketiga, bank berhak untuk menawarkan harga kepada nasabah atau pembeli dan nasabah berhak mempertimbangkannya. Artinya apa di sini? Masih ada khiyar. Pemodal wis kadung kulaan, ternyata di sini gak sida. Ya wis gak sida. Artinya apa? Ndak ada ikatan. Ndak mengikat. Pemodal tadi itu tatkala beli barang itu masih belum mengikat siapa? Pemesan. Ndak ada ikatan di sana jual beli antara pemodal sama pemesan. Pemesan masih punya hak batal atau ndak. Wah, ini repot. Sopo kate gelem ngono. Wis kadung kulaan kasih itu. Paham ya? Ya. Jadi
berhak untuk menawarkan harga pada nasabah atau pembeli dan nasabah berhak mempertimbangkannya. Artinya setelah bank membeli satu rumah yang sesuai dengan kriteria pembeli dengan penawaran harga tertentu lebih tinggi, maka nasabah atau pembeli berhak untuk mempertimbangkannya. Tetap ingin membeli atau tidak membeli, masih punya hak khiyar. Kenapa? Jual beli. Ya, ada hak khiyar. Keempat, tidak boleh ada dua akad dalam satu waktu. Tak boleh ada dua akad dalam satu waktu. Yang kelima, margin keuntungan harus jelas di awal disebutkan secara rinci dan tidak boleh berubah ketika akad sudah berjalan. Ya. Keenam, tidak boleh ada denda keterlambatan. Tidak ada denda keterlambatan. Ya, jadi misalkan nyicil telat, ya wis, ya bulan depan pancet. Tidak boleh ada denda. Kalau ada denda maka riba. Ya, kalau ada denda maka riba. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ini juga difatwakan oleh MUI ya. Fatwa MUI nomor 4 DSN MUI 4 2000 tahun 2000. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Taib. Yang berikutnya. Sekarang kita masuk kepada inti pembahasan kita ya. Iku mang sik durung inti kabeh iki. Ya, sekarang inti pembahasan kita tentang hukumnya sekarang jual beli kredit ini. Jadi hukum jual beli kredit yang kita pahami sekarang jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Ya kalau tadi ya kalau pembiayaan tadi dalam murabahah tadi itu ya. Ya apa namanya? Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, syaratnya tadi itu ya. Syaratnya apa tadi? Memiliki barang. Benar-benar itu adalah miliknya. Ya, baru kemudian dia jual. Ya. Kemudian sekarang kita bahas sekarang tentang kredit ya. Ada perbedaan pendapat tentang kredit dan tunai dengan dua harga yang berbeda. Jadi memang ada seperti yang kita bahas dalam kitab Al-Wajiz, penulis termasuk yang tidak membolehkan jual beli kredit kan gitu ya. Itu termasuk pendapat beliau. Kalau tidak salah juga Syekh Albani pun demikian berpendapat yang sama. Ya, namun jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Ada para ulama yang membolehkannya tentang masalah ini ya. Karena inti pembahasan khilafnya itu ada apa? Ada tambahan selisih harga. Itu yang jadi permasalahan. Kalau di kredit tidak ada tambahan selisih harga ya sepakat, tidak ada masalah ya. Satu kontan 1 juta, kredit 10 bulan ya 1 juta ya tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah, ya tidak bangkrut Pak, mubarok insya Allah Pak ya. Karena bantu saudaranya kan gitu ya. Jadi yang jadi masalah di sana kan ada tambahan. Jadi kalau cash 100 1 juta misalkan begitu ya, kalau kemudian kredit ya selama 12 bulan setahun per bulannya 100.000 kan gitu ya, misal contoh gampangannya ngoten. Jadi ada selisih harga. Selisih harga ini dihukumi riba atau enggak, itu masalahnya gitu dia. Itu yang jadikan permasalahan oleh para ulama ya. Jadi perbedaannya tentang kredit dan tunai dengan dua harga yang berbeda. Yakni jika ada dua pilihan antara tunai dengan harga sekian dan kredit dengan harga lebih mahal, maka pada masalah ini terdapat dua pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama boleh ada perbedaan harga antara tunai dan kredit. Pendapat kedua tidak boleh ada perbedaan harga tunai dan kredit. Penjelasannya pendapat pertama, boleh ada perbedaan harga antara tunai dan kredit. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dan Hanabila berpendapat akan bolehnya ya Hambali juga jual beli kredit walaupun harga kredit itu lebih mahal dibandingkan dengan harga tunainya. Ini mazhabnya jumhur, boleh. Berkata Al-Khattabi rahimahullah wa hukiya an Tawus.
Diriwayatkan dari Tawus annahu qal, dia berkata la ba'sa an yaqulalah, ndak apa-apa berkata kepadanya bi'tuka hadza thawba binaqdin bi asyrata, ku jual baju ini dengan kontan dengan harga 10, wa ila asyur bi khamsati asyar, kalau sampai sebulan, kalau sekarang kontan harganya 10, kalau selama beberapa bulan maka harganya 15. Fayadhabu bi ila hadihima, lalu dia ngambil kepada salah satu di antara keduanya, milih cash 10 atau milih nyicil 15. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, hadza ma la syakka fihi fasaduhu, ya. Ini termasuk tidak sini? Mala syakka fihi fasadu, amma idza batau bi ahadin naqdaini fi majlisil aqdi fa huwa sahihun la khilafa fihi wa ma siwahu lahwun la ibrata lahu, ya. Hal ini jika tidak ditentukan, tidak diragukan lagi kebatilannya. Kalau enggak ditentukan maka batil, gitu. Namun jika ia menetapkan salah satu dari dua harga tadi itu, milih yang mana, ya, apakah milih yang milih yang cash atau milih yang kontan ya, maka akadnya sah tanpa ada perbedaan pendapat. Adapun selain itu dianggap tidak sah dan tidak dianggap, gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Kemudian ini perkataan daripada siapa tadi, Al-Khattabi, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi akad itu sah apabila kedua belah pihak sepakat pada salah satu dari dua harga dalam majelis akad. Pilih salah satu, sepakat pilih salah satu. Maka pilihan harga yang disepakati. Namun jika mereka berpisah tanpa menetapkan salah satu dari kedua harga tersebut, maka akad tidak sah, ada unsur horor. Jadi harus jelas pilih endi sing ndi. Wis gampang wis tak jowe tak gawe dhisik barange. Lho ya apa sih kan ya? Milih sing kontan apa milih sing kredit? Ini harus dijelaskan akad di awal. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, dalil-dalilnya, dalil pendapat ini dari Al-Qur'an, surah Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dengan membawa pendapat ini jual beli, gitu ya. Maka hukumnya halal. Dari nas dari sunnah disebutkan hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujahiza jaishan. Nabi memerintah Amr bin As untuk menyiapkan pasukan. Fakana ya'khudul ba'ira bil ba'raini ila ibilis sadaqah. Maka ia pun mengambil unta dengan harga 2 ekor unta. Dibayar belakangan atau kredit dari unta-unta zakat. Ya, dibayar belakangan, gitu ya, dicicil, dibayar dari unta-unta zakat. Jadi ya'khudul ba'ira bil ba'raini, mengambil 1 ekor unta dengan harga 2 ekor unta. Ngambil 1 ekor onta dengan harga 2 ekor onta, ya. Diambil dari harta zakat. Ini merupakan dalil yang jelas akan bolehnya tambahan dalam harga satu barang ketika dalam bentuk kredit. Lalu dalil asar, terdapat asar dari tabi'in tentang hal tersebut dari Az-Zuhri, Tawus dan Ibnul Musayyib. Mereka rahimahumullah berkata, tidak mengapa seorang mengatakan aku menjual baju ini seharga 10 dengan kredit selama sebulan, dan seharga 20 dengan kredit selama 2 bulan. Kemudian harga tersebut dipilih salah satunya sebelum terpisah. Paham di sini? Baik. Lalu pendapat yang kedua, tidak membolehkan jual beli kredit dengan 2 harga yang berbeda. Ini pendapat dari sebagian ulama mazhab Hanafi. Kemudian ya termasuk Syiah Imamiyah, gitu ya, kalau boleh disebut, ya. Tidak membolehkan. Dinukil juga dari Zainal Abidin bin Ali bin Al-Husain rahimahullahu ta'ala. Lalu dalil pendapat ini dalam surah Al-Baqarah 275 sama, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Cuman menafsirkannya ini termasuk riba. Kalau yang pertama ini termasuk jual beli, gitu ya. Kalau pendapat pertama mengatakan ini masuk dalam akad jual beli, ya, maka boleh ada keuntungan. Kalau pendapat kedua enggak, ini masuk dalam akad hutang piutang yang enggak boleh ada keuntungan. Ya. Baik. Lalu mereka juga berdalil dari sunnah.
Di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala nahan nabiyyu an safqataini fi safqatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Dengan memahami ya seperti itu. Ini termasuk jual beli dengan dua harga. Juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dia berkata nahan Nabi an bai'ataini fi bai'ah. Nabi melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ada lagi riwayat yang lain, barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, maka ia mendapatkan harga yang paling rendah atau riba. Nah, di antara kedua pendapat di atas, pendapat yang kuat wallahu alam, pendapat yang membolehkan jual beli kredit. Yang berbeda antara tunai dan kredit harganya. Berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, hukum asal pada masalah muamalah harta adalah mubah hukumnya. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat kuat dalam masalah muamalah. Ya. Kemudian alasan yang kedua, bentuk jual beli kredit merealisasikan kemaslahatan untuk masyarakat. Mengingat jual beli kredit itu mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli dan membawa pergerakan ekonomi, sehingga masyarakat pun bisa saling melakukan transaksi tanpa melakukan pelanggaran syariat. Jadi mempermudah begitu ya. Ya, sekalipun boleh ya ojo gampangan apa? Kredit, utang ya. Ojo gampangan. Apa yang diingat itu ojo kredite, ilingan apa utangi. Ilingan utangi. Ya, kita kan membahas masalah hukumnya. Kadang-kadang hukum itu napa jenenge kan membahas masalah boleh atau tidak, halal atau haram. Tapi apakah kemudian kita akan melakukan? Nah, itu ya. Belum tentu. Itu kan membahas masalah hukum saja, ya. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Bahas masalah hukum saja. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, oleh karena itu banyak dari para ulama di zaman ini menfatwakan bolehnya. Namun terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan tatkala kredit ini, ya. Pertama, tambahan yang ada tidak boleh dalam bentuk menzalimi, misalnya memperdaya pembeli, dikarenakan pembeli sangat butuh terhadap barang itu dan akhirnya harga kredit pun ditinggikan secara tidak wajar, golek untung sing kelewat batas. Keuntung sing kelewat batas. Ya sing napa jenenge sing jual beli kredit sing tidak wajar-wajar subhanallah ya. Barang napa jenenge lekes 15 gitu ya, begitu dicicil dihitung dadi 45. Piye? Ada? Wah, ini zalim namanya ini. Ya, ini mencekik itu namanya, ya. Itu namanya mencekik. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya. Baik. Iku jenenge dikongkon nyambut gawe benulan duwe dikekno. Yang kedua, tidak ada syarat yang mengikat berupa denda. Tidak ada denda. Ya, kalau tidak iso nyicil ya dikei tangguh. Tidak boleh ada denda. Tidak boleh ada denda, tidak boleh ada penyitaan. Kenapa? Itu sudah jadi miliknya. Itu sudah jadi apa? Miliknya. Ya. Jadi benar-benar sudah jadi miliknya. Cuman dia punya hutang. Ya. Jadi yang ditagih hutangnya, bukan diambil apa nih? Barangnya. Ya. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya napa jam piro kira? Iya wis. No? Oh iya wis, gak usah dipaksa ya. Sik separuh ya. Sakmono suwene memang sik separuh ya. Mas masalah kredit nih. Banyak hal yang dibahas nih pembahasannya. Taib. Saya buka tanya jawab, tapi sekitar ini jangan melebar ke pembahasan yang lain ya. Pembahasan yang lain yang kok puyeng ya. Taib, ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Nggih. Kenapa? Ya milik pembeli, dia punya utang.
Nggak bisa nyaur, ya apa caranya nyaur? Barang itu bisa dia jual, lalu dibuat melunasi. Ya, itu milik siapa? Pembeli. Ya, cuman dia apa jenenge? Utang, gak iso bayar. Gimana caranya? Ya dolen. Hah? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak ada penyitaan. Nah itu melanggar hukum. Lah ya, enggak, itu melanggar hukum. Artinya enggak, kredit ini biasa kredit, bukan utang loh ya. Bukan utang digadaikan ya. Bukan apa jenenge dia menggadaikan rumahnya kepada bank karena hutang kan gitu ya, lalu kayak nyicil lalu uang apa disita. Kalau itu apa namanya ya, itu bisa terjadi. Cuman kan bedanya tatkala diambil dijual sama bank ya, itu harganya apa dibuat untuk nutupi hutangnya, kemudian sisanya dikembalikan kepada pemilik rumah, itu sah. Kalau enggak disita oh ya dosa, itu riba, zalim, ya jelas kan itu ya. Dan itu yang pegadaian di sini kayak begitu ya, enggak syar'i belas kan gitu guys. Ya tujuannya memang cari untung untuk mencekik ya. Nah, kemarin kata kredit apa? Nah, yang jualan siapa? Lo kok nggak tahu? Ya kan apa namanya kan bisa apa namanya berikan solusi kan gitu ya. Jadi pengen apa kendaraan, lalu kita pengen kredit tapi nggak mau riba, gimana? Datang ke dealer ngomong saya hanya mau nyicil di sini, nggak mau ke bank, nggak mau kemana, saya nyicil di sini. Paham di sini? Nggak lewat bank. Ya kan gitu ya. Yuk gak bisa, kasih itu. Ngono. Gak bisa Pak, ya harus lewat ini, ya kasih itu. Wis. Kalau liane sing gelem, ngono. Begitu caranya. Paham ya? Beli rumah misalkan, cari yang syar'i. Nyicilnya bukan ke bank, tapi nyicilnya kepada siapa? Developer yang jual ya, bukan cari pembiayaan. Kalau pembiayaan kan developer dapat uang cash, marno urusannya iki ambek kok wis gak melok urusan ambek developer. Nah ini yang riba tadi, itu yang riba, itu yang enggak boleh ya. No, bukan jarang ada, sampean enggak roh ya. Lek takon aku roh ya. Ya gitu ya. Ada teman-teman yang seperti itu ya. Kalau di Mandaan namanya Oma Syariah. Ini tak pernah tak enggak maksudnya tak apa gini tak iklan no ya. Sing ownernya ndak delok iki wani. Ya, seperti itu ya. Jadi diantaranya seperti itu. Ya ada, jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Nah, uang tabungan itu boleh dipinjamkan dan pinjaman itu memang tanpa bunga itu bebas juga, tapi dengan maksimal pinjaman itu hanya 4 juta. Nah yang jadi masalah itu yang jadi apa namanya keunggulan saya itu si pengelola ini tidak gaji, jadi memang tidak ada gajinya, jadi istilahnya itu pure murni uang tabungan boleh dipinjamkan tanpa riba dengan batas maksimal 4 juta. Solusinya biar si pengelola ini kalau saya tanya ya istilahnya apa namanya cuma bantu aja, tapi kan dengan resiko misalkan waktu hilang terus kayak misalkan sekarang transaksi kita bisa lewat banking atau apa, itu kan pasti ada potongan biaya terus. Jadi ya emang ya di artinya itu untuk ibarat kata itu ya istilahnya itu pengelola anak gajinya itu kira-kira solusinya seperti apa? Ini mau bentuk perusahaan atau enggak? Kan begitu.
Ini akadnya sosial atau mau bentuk apa? Sosial ya sosial. Karena sosial berarti tidak ada gaji. Hilang, dia tidak punya kewajiban untuk bayar, untuk ganti. Tidak ada kewajiban dia ganti. Ya, memang tidak ada kewajiban. Jadi dia menitip uang, lalu terkena bencana. Bencana ini berupa apa? Terbakar. Ya wis. Atau kemalingan, dirampok orang. Ya sudah selesai. Tidak ada. Itu namanya barak titipan kan ya? Titipan ada musibah, ya selesai sudah, ditanggung bareng. Ya, ditanggung bareng. Contoh misalkan begini, contoh diantaranya gitu ya. Ini kan titipan duit, titipan sepeda motor. Di tempat penitipan sepeda motor. Masuk, wis dikunci, pagar ditutup, ono sing ilang. Padahal sudah di maksimal dan sebagainya. Apakah benarnya kewajiban ganti pemilik itu? Enggak. Okay. Seperti mungkin sistem bank syariah kan ada akadnya itu wadiah, titipan. Nah, misalkan uang kita taruh di situ 200 juta, dengan akadnya wadiah. Nah tiba-tiba terjadi kolaps gitu ya, kolaps negeri atau perang atau apa gitu loh. Intinya kena hack gitu kan, kemarin rame tuh. Nah, uang kita hilang, itu berarti udah nggak bisa nuntut berarti ya? Nggak ada jaminan dari negara. Setiap bank itu ada jaminan dari negara. Negara yang menjamin keamanannya itu. Betul? Nggak mungkin kolab kehilangan uang, nggak mungkin diganti sama negara. Kenyataannya loh ya, kenyataannya diganti sama negara. Nggak apa-apa. Hadiah namanya. Gimana? Misalkan kita punya inisiatif, lah ya, artinya semuanya sepakat jadikan dia sebagai karyawan kan gitu dah. Nah, iya, kayak urun kayak bayaran nggak apa-apa. Tapi tidak boleh diambil dari uang, karena itu titipan. Titipan itu berarti amanah. Uangnya dari mana? Dari luar, tidak boleh dari situ. Paham di sini ya? Ruwet pokoknya duit ini. Ijo kabeh kita duit. Nah. Sudah ya, cukup? Oke, Fadhol. Ada satu koperasi yang mewajibkan anggotanya itu belanja minimal contohnya 100.000. Kalau nggak belanja nanti dipotong. Itu hukumnya. Ya zalim no. Nek gak blonjo dipotong. Iya blonjo wae kan gitu. Cek gak dipotong karena unsur akha ka zaliman amma dzulman. Tolong saudaramu zalim atau terzalimi agar dia tidak berbuat zalim. Blonjo. Iya. Iya, tujuannya memang cek belonjo memang tujuannya. Jadi bayangannya kan ono ya, belonjo gak belonjo tak potong duitmu kan kata ya. Pilih ini kan, belonjo tangga. Iya. Nah, jadi kalau dia motong kita ndak belanja dia zalim. Kita tolong dia biar ndak zalim. Belanja. Nah, iya nanti pribadi yang aku ya.
Karena anak bisnis gitu ya. Nah, kau lah yang gini ya. Nah. Cukup insyaallah. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, bisa kita bahas, kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.